Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ali Imran ayat 133. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, kita kembali lagi bertemu dalam program Imtak SD An-Nur yang kita lakukan pada Jumat paginya. Seterusnya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Anandaku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, tausiah ataupun ceramah yang Bapak akan berikan adalah berjudul tentang tanda-tanda orang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, tentu terlebih dahulu kita harus paham, harus mengerti apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri. Takwa adalah memelihara diri kita dalam menjalani hidup agar sesuai dengan tuntunan syariat, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa takwa adalah seorang hamba melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya adalah untuk mengharapkan rahmat Allah. Dan sebaliknya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut akan siksanya. Maka dapat kita ambil kesimpulan, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan rahmat dan ridhonya, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksanya. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara terperinci banyak sekali tanda-tanda orang yang bertakwa. Namun pada kesempatan yang singkat ini, Bapak hanya mengambil sedikit saja tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antaranya adalah ingat dua perkara dan lupakan dua perkara. Dua perkara yang harus kita ingat apa saja? Dan dua perkara yang harus kita lupakan apa saja? Maka anandaku, ikuti ceramah tausiah kita ini dengan selesai agar kita tidak salah paham nantinya. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat dua perkara. Yang pertama adalah ingat kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Ingatlah jasa dan budi yang pernah orang lakukan terhadap diri kita. Begitu juga, ingatlah kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang terhadap diri kita, maka akan cepat lisan kita, akan ringan lisan kita untuk mengucapkan terima kasih. Begitu juga ketika kita ingat kebaikan-kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali.
penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita mengingat kebaikan Allah akan menjadi orang yang bersyukur. Kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ringan lisan kita, ringan ucapan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Jadi kita ingat-ingat kebaikan orang, ingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang pandai berterima kasih dan pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah terhadap kita. Yang kedua, hal apa yang harus kita ingat? Ingatlah kesalahan-kesalahan diri kita. Ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita bisa menjaga kebersihan diri dan hati kita. Ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada orang lain, maka kita akan spontan, akan ringan lisan kita untuk mengucapkan permohonan maaf. Dan sebaliknya juga, ketika kita ringan lisan kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingat dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita ingat-ingat, maka akan ringan lisan kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 133, kita diperintahkan untuk bersegera mengharapkan ampunan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Bersegera kita. Yang Allah sediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah dua hal yang harus kita ingat. Pertama adalah ingat kebaikan-kebaikan orang, ingat kebaikan Allah terhadap diri kita. Dan yang kedua adalah ingat kesalahan diri kita agar kita menjadi pandai orang yang ringan lisannya untuk minta maaf dan minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya lupakan dua perkara. Apa saja yang harus kita lupakan? Pertama adalah lupakan kebaikan-kebaikan diri kita. Lupakan jasa budi yang pernah kita lakukan. Agar apa? Agar tidak ada perasaan sombong dalam diri kita. Agar tidak ada perasaan ria, sok pamer karena sudah melakukan banyak kebaikan. Jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita sebut-sebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka akan menghilangkan nilai pahala amal yang kita lakukan itu sendiri. Jangan kita merasa kita lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Ketika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kita sebut-sebut, maka kita akan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Maka lupakanlah kebaikan diri, lupakanlah jasa budi yang pernah kita lakukan, sehingga dalam melakukan apapun kita muncul niat ikhlas semata-mata untuk membantu orang ataupun untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lupakan adalah lupakan kesalahan-kesalahan yang pernah orang lakukan terhadap diri kita. Kita hilangkan perasaan kita ini pernah dizalimi atau disakiti orang, maka kita lupakan kesalahan-kesalahan orang lain itu agar hati kita ini tidak terpancing untuk berbuat dendam, iri hati, sifat marah. Kalau kita mau membalas kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan orang, apa bedanya kita dengan orang yang membuat kesalahan itu sendiri? Maka lupakanlah kesalahan-kesalahan orang sehingga hati kita menjadi damai dan tenang.
tidak ada sifat-sifat dendam, iri hati, dan sifat marah. Nah, anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ingat dua perkara, lupakan dua perkara, kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian tausiah ceramah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa ma'as salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.